Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi yang indah ini kita memasuki minggu keempat masa sengsara Tuhan, yaitu Minggu Palmarum. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Hosana. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 161. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ketiga, segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya berharap saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat dan jemaat yang beribadah dari rumah betul-betul mempersiapkan diri untuk kita beribadah dan menyembah memuliakan Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-6 masa sengsara atau minggu terakhir yang disebut dengan Minggu Palmarum. Kita diingatkan bagaimana orang-orang Yahudi mengeluh-elukan Yesus ketika ia masuk kota Yerusalem. Orang menganggap dia Mesias yang dinantikan, tetapi ternyata Yesus datang untuk melakukan karya penebusan dosa.
Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus ditinggikan dengan cara disalib supaya saya dan saudara beroleh keselamatan. Mari kita naikkan pujian Kidung Pemuji 46 ayat 1 dan 2 ehna ne keteteh dosa. Membebaskan saking dosa. Idawus anandang seda nagan dosa nitya. Rahida nyuci yang mana buteka di salju. Percaya aja, gua percaya aja. Ida kuasa membebaskan saking dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini dengan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca mazmur dari Mazmur 69 ayat 2, ayat 4, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat 21 sampai ayat 22 dan ayat yang ke-30. Kita akan baca secara bersaut-sautan. Doa dalam kesesakan. Selamatkanlah aku, ya Allah. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Sebab oleh karena Engkau aku menanggung celah. Doa meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Ayat yang ke-21 sampai 22. Celah itu telah mematahkan hatiku. Dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapat. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ayat yang ke-30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menundukkan diri di hadapan Allah, mengakui segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami tertunduk ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang di luar akal,
di luar kemampuan kami untuk berpikir dan merencanakannya. Tuhan menyatakan semua itu dengan baik. Bapa, di tengah rasa syukur oleh karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, kami pun menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Ada banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat, ya Allah, baik yang menyakiti sesama kami, terlebih lagi yang mengecewakan Engkau, ya Bapa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa lebih sering rasanya kami meragukan kuasa Tuhan. Ketika Engkau menyatakan janji-Mu, kami sering mengabaikan. Kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam iman percaya kepada Kristus. Bahkan kami mengabaikan anugerah keselamatan yang Engkau beri. Kami tidak mengisi kehidupan ini dengan kebenaran, tetapi justru dengan kejahatan. Kami hidup seperti halnya dunia yang melakukan banyak dosa. Kami belum dapat menjadi saksi-saksi Kristus untuk terus menyatakan kasih Allah. Tapi justru kami menjadi batu sandungan. Bapa, hari ini kami mengaku segala dosa pelanggaran kami. Dan dengan sungguh-sungguh kami memohon belas kasihan-Mu, ya Bapa. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami. Layakkanlah kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Lebih-lebih lagi untuk menerima karunia dan berkat-berkat rohani-Mu. Di dalam kasih karunia dan anugerah yang Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa, karena Kristus mau datang ke dunia untuk melawat setiap kami yang berdosa ini dan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengan sungguh-sungguh berkomitmen mau bertobat, maka Allah yang Maha Kasih itu mengampuni setiap kita. Saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, karena ketaatan Kristus menanggung penderitaan di kayu salib, maka saya dan saudara bisa diselamatkan. Maka hendaknya demikian kita juga hidup taat akan Dia, taat akan firman Allah, hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita naikkan pujian NKB 85 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan
Silakan duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2, lalu ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan membiarkan Alkitab kita terbuka, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah yang melimpah dengan kasih, karena kasih-Mu Engkau datang ke dunia, dan di dalam kasih-Mu itu kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berkenan mengurapi setiap kami umat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja juga yang ada di rumah-rumah tangga masing-masing. Tuhan melingkupi kami dengan roh hikmat dan memberi kami pengertian yang benar, supaya setiap firman yang kami terima menguatkan iman percaya kami di dalam mengiring Engkau. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Hati pikiran kami juga tempat yang kami pakai beribadah, perlengkapan alat-alat sarana dan prasarana sinyal yang kami pakai Tuhan yang kuduskan. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, nama Allah dinyatakan, kami semua boleh menerima dengan baik. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakan yang Kau urapi dan kuduskan, biarlah Engkau berkenan berbicara bagi kami semua umat-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan yang disiapkan bagi kita hari ini. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2, lalu ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12, yang demikian firman-Nya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya yang sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ada sukacita? Amin ya. Sekalipun kita berada di dalam masa sengsara, tepatnya kita akan masuk di dalam pekan Paskah. Kita akan diajak untuk kembali merenungkan masa kesengsaraan Kristus. Tetapi ada sukacita besar yang kita rasakan, sebab kita beroleh keselamatan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Minggu Palmarum yang kita peringati hari ini menjadi hari di mana pada waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kalau kita membaca dari Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, di situ juga digambarkan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem. Setelah beberapa tahun terakhir ia melakukan pelayanan di luar kota Yerusalem. Orang-orang Yerusalem atau orang-orang Yahudi menyambut dia.
Mereka membawa daun palem, nanti saudara-saudara juga akan terima. Kemudian bersorak, berseru menyambut Yesus layaknya menyambut seorang raja. Padahal waktu itu Tuhan Yesus naik hanya seekor keledai muda. Jadi bukan seekor kuda yang gagah yang melambangkan kekuasaan raja, tetapi dia datang dengan kesederhanaan. Orang-orang membawa daun palem dengan berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka menghemparkan pakaian mereka sebagai alas untuk Tuhan Yesus lewat. Sampai akhirnya Yesus tiba di Yerusalem. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi atau Israel berpikir bahwa inilah sosok Mesias yang mereka nantikan selama ini. Mereka berpikir bahwa inilah raja yang akan membebaskan mereka dari belenggu pemerintahan Roma. Inilah raja yang akan berkuasa. Sehingga mereka mengeluh-elukan Yesus dan mengharapkan ada suatu karya besar yang Yesus lakukan di dalam pandangan mereka sebagai manusia. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk duduk di sebuah tahta yang megah sebagai raja, lalu memerintah dan membawa pembebasan secara fisik bagi orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus datang, lalu di sana ia ditangkap, ia menderita, sampai akhirnya ia mati dengan cara disalib. Saudara-saudara, bagaimana perasaan orang-orang yang di awal berseru Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Mungkin mereka pada waktu itu kecewa. Dia yang disambut dengan begitu hebat, sukacita dan menganggap dia yang akan membebaskan. Tapi kok juru selamat sekarang akhirnya tak berdaya dan mati dengan cara disalib. Suatu hukuman mati yang sangat hina di dalam tradisi orang Roma. Sehingga banyak dari mereka yang berpaling. Yang awalnya berteriak Hosana, Hosana, akhirnya berteriak salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam introitus yang mendasari ibadah kita dalam Minggu Palmarum ini mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Ketika Yesus ditinggikan bukan di dalam tahta yang megah dalam pandangan dunia, tetapi Tuhan Yesus ditinggikan di salib. Dampak dari penyaliban Yesus adalah kehidupan yang kekal. Dan memang inilah satu-satunya jalan. Yesus ditinggikan dengan cara disalib di Bukit Golgota, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita mau perhatikan lebih dalam perikop ini ternyata dikutip dari Bilangan 21. Saudara-saudara mungkin masih ingat kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kemudian mereka menerima roti mana, tetapi mereka masih mengeluh bersungut-sungut kepada Allah, bosan makan roti yang gak ada rasanya. Sehingga akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Allah mendatangkan ular tedung, ular yang mematikan, lalu memagut sebagian besar dari umat Israel. Mereka sadar akan kesalahan mereka, lalu mereka bertobat. Akhirnya Allah mau menyatakan belas kasihannya. Allah menyuruh Musa, buat ular tedung dari tembaga, taruh itu di tiang. Lalu setiap umat Israel yang terpagut dan melihat ular tembaga itu, maka ia akan hidup. Artinya ia akan selamat. Saudara-saudara, ini juga yang menjadi penggambaran yang dimaksudkan dalam Injil Yohanes. Anak manusia harus ditinggikan. Orang harus melihat kepada Kristus yang tergantung di kayu salib untuk bisa menerima keselamatan atau hidup yang kekal. Memang tampaknya gak masuk akal. Kok ular yang memagut kemudian sekarang dengan melihat ular yang tergantung, orang itu bisa selamat. Gak masuk akal. Kok bisa juru selamat justru mati? Ini gak masuk akal. Tetapi dari yang tidak masuk akal itu, Allah hendak menyatakan keselamatannya sebagai anugerah. Gratis. Sebagai pemberian yang cuma-cuma. Kalau di dalam perjanjian lama dalam kitab Bilangan, Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan cara demikian. Cuma-cuma, bukan karena pekerjaan atau kebaikan dari umat.
Demikian juga pada masa sekarang kita menyadari apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan tergantung di kayu salib. Semata-mata adalah karena keselamatan manusia. Bukan lagi untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melihat kepada Kristus. Melihat yang dilakukan oleh umat Israel merupakan suatu tindakan iman. Mungkin ada beberapa dari mereka yang gak percaya. Ngapain harus lihat dipatok ular ya mati. Tetapi mereka yang melihat di dalam iman, mereka mendapatkan kehidupan. Demikian juga ketika kita melihat kepada Kristus. Melihat dalam artian beriman dan percaya dengan sungguh-sungguh. Maka ia menerima keselamatan yang kekal. Karena iman, kita menerima keselamatan oleh karena anugerah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu kita melihat perikop bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Itu berbicara tentang iman. Tadi kita tahu karena iman kita melihat Kristus kemudian selamat. Bagaimana kita bisa memahami iman ini? Atau mungkin kita berpikir, sudahkah saya cukup beriman? Atau sudahkah saya punya iman? Iman memang susah untuk dipahami. Susah untuk diterima oleh akal. Karena memang iman tidak berbicara tentang akal. Tetapi tentang keyakinan. Tentang kepercayaan. Tentang hati. Sehingga ketika kita berbicara tentang iman, tidak bisa dimasukkan di dalam logika. Dikatakan di dalam pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari yang diharapkan. Dasar artinya segala sesuatu yang menjadi harapan kita tidak harapan kosong. Harapan itu bukan suatu kesia-siaan. Itu iman. Lalu iman adalah bukti dari apa yang tidak dilihat. Nah ini juga susah untuk dipahami. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan iman. Sulit didefinisikan. Tetapi dampaknya begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena iman begitu istimewa, maka tidak semua orang bisa memilikinya. Tetapi banyak juga yang menjadi saksi-saksi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa kesaksian iman itu sudah diterima oleh nenek moyang bangsa Israel. Dari ayat 3 sampai ayat 40 kalau saudara-saudara mau membaca, itu banyak sekali kesaksian-kesaksian tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menyaksikan bagaimana mereka hidup di dalam iman. Salah satu yang kita lihat adalah Abraham. Di dalam ayat 8 sampai ayat 12 yang baru saja kita baca. Dikatakan di sana bahwa karena iman Abraham taat. Karena iman ada ketaatan. Jadi di sini kita melihat bahwa antara iman dan ketaatan itu tidak dapat dipisahkan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi iman dan ketaatan itu berjalan bersama-sama. Di mana orang beriman kepada Allah, maka di situ ia juga pasti akan taat. Abraham menyaksikan hal itu. Jadi saudara-saudara bisa kita berkaca pada diri kita masing-masing. Saya beriman gak kepada Tuhan? Kalau beriman pasti taat kepada Allah. Kalau tidak taat, sebaliknya ia kurang beriman. Lalu selanjutnya apa yang menjadi bukti bahwa Abraham itu benar-benar orang beriman? Ada beberapa bukti yang ditunjukkan tadi ya. Yang pertama adalah ketika ia dipanggil dari tanah kelahirannya, kemudian disuruh pergi ke tempat yang ia tidak tahu di mana tempat tujuannya, Abraham mau pergi. Saudara-saudara, kalau kita disuruh pergi ke tempat yang kita nggak tahu, mau nggak? Mikir ya, jangan-jangan ini tempat berbahaya gitu. Mungkin kita akan banyak berpikir untuk mau atau tidaknya. Tapi Abraham nggak negosiasi dengan Allah. Oke, jalan. Mau pergi ke tempat yang dia sendiri nggak tahu di mana itu. Itu yang pertama buktinya. Lalu yang kedua, Abraham mau tinggal di tanah asing, bahkan tinggal di kemah-kemah, seolah-olah itu menjadi tanah warisan yang akan menjadi miliknya. Saudara-saudara, banyak di antara kita mungkin yang menjadi anak rantau,
merantau, tidak berada di tanah kelahirannya, kita akan merasa tetap bahwa ini bukan tanah kelahiran saya. Tetapi Abraham harus menempatkan diri bahwa seolah-olah itu adalah tanah warisan Allah atau warisan yang ia terima, tanah milik pusakanya. Sekalipun saat itu dia mengawali kehidupan hanya dalam kemah-kemah. Suatu pergumulan yang berat. Itu contoh kedua. Contoh ketiga lagi yang dapat disaksikan oleh Abraham. Abraham dan Sarah masih cukup kuat untuk punya anak atau keturunan di dalam usianya yang sudah tua. Nah ini juga gak masuk akal. Bayangkan saudara-saudara, sudah dadong-dadong, si Sarah itu mengandung lalu punya anak Ishak. Dikatakan sudah mati haid, sudah menopause. Istilah yang dipakai juga oleh Alkitab tentang Abraham adalah sudah mati pucuk. Jadi kalau kakek-kakek yang seusia Abraham 100 tahun mungkin sudah tidak terlalu bergairah ya. Tetapi Tuhan menyatakan itu sampai akhirnya terbukti. Abraham dan Sarah punya anak Ishak. Dan dari Abraham Sarah yang sudah sangat tua itu, Tuhan membangun suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Dari orang yang sudah mati pucuk, Tuhan membuat suatu karya yang besar. Saudara-saudara, masuk akal gak semua itu? Gak masuk akal. Tapi itulah iman. Sesuatu yang gak masuk akal, percaya, dan itu terjadi. Itu yang dialami oleh Abraham. Sehingga kita mengenal dia sebagai bapa dari segala orang beriman. Bapa dari segala orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa berkaca dari hambanya ini. Dapatkah kita juga memiliki iman seperti Abraham, yang tidak banyak melakukan tawar-menawar dengan Allah, tetapi mau melakukan di dalam ketaatan. Sampai saat ini saudara-saudara, kita sekarang semakin mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah yang Allah nyatakan dengan cuma-cuma. Tetapi manusia harus menanggapinya dengan iman. Tanpa iman atau kepercayaan yang sungguh-sungguh kita tidak akan dapat menerima keselamatan itu. Sekalipun Tuhan memberikan memang dengan cuma-cuma. Kalau kita gak mau terima, ya gak dapat. Kita perlu melihat, bahkan melihatnya jauh dari yang nampak di mata. Yang nampak di mata apa? Kematian Yesus kan, tergantung di kayu salib kan, sebagai orang yang terhina kan. Tetapi yang lebih daripada itu kita melihat keselamatan, pengorbanan diri oleh satu orang benar untuk bisa membenarkan kita yang berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan, tahun ini gereja memasuki masa sengsara, juga di dalam kesengsaraan dunia oleh karena betapa hebatnya dampak pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda. Banyak orang yang mengalami kekecewaan oleh karena virus ini gak pergi-pergi juga. Banyak orang yang mungkin sakit, banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang takut dan khawatir akan kehidupannya, bahkan mungkin kehilangan pengharapan. Apakah karya Allah untuk menyelamatkan manusia dan juga kita masih berlaku sampai sekarang? Apakah Allah juga mungkin bisa menyelamatkan kita dari situasi yang sulit ini? Pasti, karena keselamatan yang Allah nyatakan itu sempurna, berlaku di dalam segala zaman dan dalam segala pergumulan. Keselamatan kekal saja bisa Ia berikan, apalagi menyelamatkan kita dari berbagai masalah di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, terakhir dalam perenungan ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan dan mengambil suatu refleksi. Bagaimana seharusnya kita menanggapi karya pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Bagaimana kita harus merespon keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang pertama, pandang Kristus dengan iman. Memandang Dia dengan iman. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Mungkin caranya di luar akal kita gitu ya. Di luar kemampuan kita untuk berpikir. Yang mustahil bisa jadi mungkin. Yang berat bisa jadi ringan. Masalah bisa menjadi berkah. Asal kita betul-betul
melihat kepada Kristus. Kematian di salib bisa menjadi jalan keselamatan. Meskipun berat, penderitaan susah yang kita alami sekarang, dengan memandang Kristus, kita akan menerima keselamatan. Lalu yang kedua, iman akan membawa kita kepada ketaatan. Kalau kita percaya, harus taat. Kalau kita mengabaikan atau meragukan Tuhan, mungkin ada masalah dengan iman kita. Di dalam kesulitan apapun yang kita temui saat ini, di dalam kondisi-kondisi yang sangat berat, sudah setahun kita berada di dalam situasi pandemi, yang saya yakin kita juga merasa bahwa situasi terasa semakin berat. Tetapi masihkah ada iman di dalam situasi seperti ini? Ya atau tidak akan nampak di dalam tindakan atau respon kita terhadap situasi yang sulit ini. Saya yakin Abraham pada waktu itu juga berada di dalam masa-masa yang sulit. Ketika menanti buah hati atau ketika berada di tanah atau di negeri asing. Berada di dalam situasi yang sulit tetapi ia tetap taat. Lalu yang terakhir saudara-saudara, di dalam iman pasti selalu ada pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Sekalipun mungkin di depan kita masih nampak terlalu gelap, atau mungkin saru geremeng belum jelas jalannya. Mungkin masih terasa cukup berat untuk kita memikulnya. Tetapi yakinlah bahwa pengharapan di dalam Tuhan akan memberi keyakinan bahwa ini pun akan berlalu. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi akan mampu untuk kita pikul. Segelap apapun di depan perjalanan kita, Tuhan akan menjadi terangnya. Oleh karena itu, pengharapan akan membuat kita tetap tabah di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Saudara-saudara, minggu ini kita membuka Pekan Paskah dengan subtema salib, tempat bertemunya atau tempat berpadunya keadilan dan kasih. Salib, tempat keadilan dan kasih Allah berpadu. Oleh karena itu kita melihat dan menyaksikan, kita merespon kasih dan keadilan Allah dengan iman yang benar kepada Kristus. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membuka Pekan Paskah GKPB tahun 2021. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan, kalau yang di gereja di cover depan liturgi kita, lalu untuk saudara-saudara yang beribadah dari rumah sudah memperhatikan di layar akan ditampilkan oleh tim. Kita akan melihat tema yang dipakai adalah tema 4 tahun gereja, menjadi gereja pembawa keadilan. Dengan subtema salib, tempat keadilan dan kasih Allah berpadu.
Saudara-saudara, kita menyadari bahwa subtema khususnya diangkat karena melihat bahwa kasih dan keadilan Allah itu tidak mungkin terpisahkan. Manusia berdosa dan harus dihukum, tetapi Allah tidak akan pernah berubah di dalam kasih-Nya yang besar kepada manusia. Lalu bagaimana kedua hal ini dapat dinyatakan secara bersamaan? Kasih dan keadilan Allah dinyatakan dengan cara yang tidak terduga, yaitu dengan memberi diri mati di kayu salib. Banyak yang sedih, banyak yang mungkin tidak bisa terima, termasuk para murid dan juga Bunda Maria. Tetapi itulah keputusan Allah. Ia memang harus mengorbankan putranya yang tunggal, sebab ini satu-satunya cara untuk bisa menyatakan kasih dan keadilan itu bisa berjalan. Lalu kita melihat apa sebenarnya makna penyaliban. Penyaliban bermakna pertama, Allah sedang menghukum dosa melalui Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Allah begitu adil, tidak kompromi terhadap dosa. Lalu yang kedua, penyaliban menjadi bukti kasih Allah dengan cara menggantikan posisi manusia sebagai orang berdosa untuk menerima hukuman di dalam kebinasaan. Karena kasih-Nya itu, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Paskah tahun ini merupakan perjuangan yang cukup berat di dalam situasi pandemi. Tetapi kita harus bertahan untuk melihat Kristus. Bertahan untuk melihat karya penyelamatan yang akan dikerjakannya. Karya kebangkitan atau kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Lalu kita perhatikan simbol. Ada tangan yang bertuliskan keadilan, lalu ada Kristus yang memikul salib. Tangan keadilan yaitu tangan Allah yang menaruh salib itu pada pundak Kristus untuk dipikulnya menuju Golgota. Salib itu menjadi simbol dosa-dosa kita yang kemudian ditanggung oleh karena Kristus menyelamatkan kita melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Salib Kristus selanjutnya bukan menjadi lambang kutukan seperti halnya yang orang-orang Roma pahami, tetapi salib Kristus menjadi tempat kasih dan keadilan Allah berpadu. Karena kasih dan keadilannya, maka gereja juga harus hidup dalam kasih dan keadilan. Saudara-saudara, di dalam Pekan Paskah ini kita juga akan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan seperti kalau di rumah tangga ada ibadah tutup hari bersama sesuai dengan materi yang akan dibagikan nanti di masing-masing keluarga. Juga pengosongan diri yang dikumpulkan setiap hari dan minggu depan akan dibawa ke gereja. Lalu ada persiapan-persiapan lain yang juga kita lakukan di rumah tangga masing-masing. Lalu di gereja akan kita lakukan aksi berbagi, baik itu oleh Satgas Covid dalam bentuk sembako, juga oleh PBDK yang punya program untuk berbagi kepada kaum ibu. Ada pelayanan pembasuhan kaki di hari Kamis Putih, ada pelayanan sakramen perjamuan kudus di hari Jumat Agung, ada ibadah Paskah yang dilanjutkan dengan ziarah ke kubur pada hari Paskah di hari Minggu. Saudara-saudara, dari tingkat sinode juga ada lomba-lomba yang dilakukan, salah satunya adalah lomba cipta puisi musikal. Dan hari ini kalau nggak salah adalah terakhir pengumpulan. Mari kita mengikuti semua kegiatan ini sebagai suatu wujud respon penghayatan bahwa kita juga berada di dalam masa-masa seperti yang Tuhan Yesus rasakan pada waktu itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita akan bersama-sama membuka Pekan Paskah. Saya mengundang kita untuk berdiri. Pekan Paskah GKPB tahun 2021 dengan subtema Salib Tempat Keadilan dan Kasih Allah Berpadu, dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Saudara-saudara akan menerima
daun palem yang akan dipasang di pintu rumah utama masing-masing, dan juga materi untuk kita renungan tutup hari setiap harinya dalam sepekan, juga amplop pengosongan diri. Nanti ketua kelompok akan menerima sebagai simbolis, lalu ketua kelompok akan meneruskan kepada saudara-saudara di keluarga masing-masing. Selamat menghayati masa Paskah bersama dengan keluarga dan juga seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun berada, kami atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, yang hadir di gereja, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah tangga dan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Baik, warta jemaat kita dalam minggu ini yaitu ibadah Kamis Putih akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pada pukul 19.30 WITA. Kita dengan liturgi bahasa Indonesia. Ibadah diadakan secara online. Ibadah Jumat Agung akan diadakan yaitu pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 8 pagi dengan liturgi bahasa Indonesia. Juga ibadah diadakan secara online. Untuk ibadah Minggu Paskah pertama dan penutupan Pekan Paskah, ibadah akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 pada pukul 6 pagi. Kita memakai liturgi bahasa Indonesia, ibadah juga diadakan secara online. Untuk pelayanan kata kesasi dan konseling pranikah dalam minggu ini ditiadakan. Untuk Pekan Paskah dalam minggu ini saya akan bacakan pada hari ini, yaitu ibadah Minggu Palmarum, yaitu sudah tadi dibagikan secara simbolis kepada masing-masing ketua kelompok, yaitu pembagian amplop dan juga materi pengosokan diri dan daun palma. Seperti tadi itu akan dibagikan ke anggota keluarga masing-masing oleh kelompok masing-masing. Minggu tanggal 28 Maret sampai tanggal 4 April, jemaat ibadah tutup hari dan pengumpulan pengosokan diri setiap hari di masing-masing keluarga. Itu memakai renungan yang telah dibagikan oleh ketua kelompok. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pada pukul 17 WITA akan diadakan aksi sembako yang akan dilaksanakan oleh Satgas COVID-19. Nah, jika ada jemaat yang ingin berbagi atau membutuhkan bantuan dapat segera menghubungi Satgas atau majelis. Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pada pukul 16 WITA diadakan kerja bakti di kuburan. Kamis yaitu tanggal 1 April 2021 pukul 9 sampai pukul 12 WITA itu pembagian hosti dan anggur di kantor sekretariat gereja. Silakan Bapak Ibu dan jemaat mengambil hosti dan anggur pada
tanggal 1 April pukul 9 sampai pukul 12 siang. Dan juga pada hari Kamis itu juga kita adakan kerja bakti di gereja. Dan Kamis malamnya pada pukul 19 adakan pada Kabis Putih. Pada hari Jumat, ibadah Jumat Agung, dan pada hari Jumat juga tanggal 2 April pukul 17 akan diadakan aksi kasih PWDK. Diharapkan ibu-ibu di setiap keluarga datang ke gereja untuk mengambil bingkisan yang disiapkan oleh pengurus PWDK. Pada hari Sabtu tanggal 3 April pada pukul 16 WITA akan diadakan kerja bakti, yaitu persiapan Paskah di gereja. Minggu Paskah, yaitu ibadah Paskah pada pukul 6 sore. Setelah itu akan dilanjutkan ziarah ke kuburan. Silakan masing-masing keluarga karena ibadah secara online. Untuk informasi, diingatkan kembali untuk lomba video puisi musikal Paskah keluarga yang akan diadakan oleh Deptubin, mohon mengirimkan hasilnya via email untuk dinilai juara 1 sampai 3 yang akan diberi bingkisan Paskah. Pengumpulan video paling lambat hari ini tanggal 28 Maret 2021. Kita juga mendukung saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini dan saudara kita yang sakit. Untuk berita tambahan, kami mengingatkan kembali untuk rapat anggota tahunan Koperasi PAB nanti diadakan pada pukul 10. Habis ibadah pukul 10 secara Zoom meeting. Bagi anggota koperasi silakan mengikuti seperti yang sudah di-share dalam anggota grup koperasi. Demikian warta jemaat yang boleh saya sampaikan. Selamat memasuki pekan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan ibadah dengan bersyafaat. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah yang baik, Allah yang berkenan untuk memberi diri dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan agar kami terus memandang Engkau di dalam iman percaya yang sungguh-sungguh, supaya kami dapat merasakan dampak dari karya penebusan yang Engkau kerjakan melalui keselamatan dan setiap tuntunan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap berkat yang kami terima dalam persekutuan ini betul-betul kembali menguatkan iman kami di dalam mengiring Engkau Bapa, dan semakin yakin bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersatu hati bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau terus melawat dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah negeri kami. Seperti Bapa menuntun dan merawat umat Israel, demikian juga Tuhan menuntun dan memberkati kehidupan bangsa kami Indonesia. Tuhan, jauhkan kami dari segala yang tidak baik, termasuk ketika kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan berkenan memulihkan keadaan kami. Juga proses vaksinasi yang sementara sedang berlangsung, Tuhan juga kiranya memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam tuntunan, penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan yang mengaruniakan mereka roh hikmat, Tuhan yang memampukan mereka untuk memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk seluruh orang percaya dimanapun berada, secara khusus untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan kiranya menolong agar gereja-Mu boleh menjadi saksi Kristus, mewartakan keselamatan yang sudah diterima bagi setiap orang. Bahkan di dalam situasi sulit sekalipun, kami boleh terus menjadi berkat. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Tuhan yang berkati, sehingga melalui sarana ini iman kami semakin hari semakin bertumbuh.
Kami semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan yang berat. Tetapi kami yakin Bapa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berkati hamba-hambamu yang selalu setia mengambil bagian di dalam pelayanan. Para majelis, pemandu pujian, pemain musik, tim live streaming dan multimedia, pengurus-pengurus di kategorial dan juga bidang, panitia-panitia atau tim-tim yang ada. Tuhan memberkati mereka semua di dalam limpah kasih setia. Sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Minggu Palmarum. Tuhan memberkati mereka semua di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Secara jarak kami mungkin terbatas Tuhan, tetapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah menjaga jarak dengan kami. Biarlah Engkau melawat mereka, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan tolong beri kekuatan. Mereka yang dalam duka Tuhan beri penghiburan. Mereka yang di dalam masa-masa yang sulit Tuhan bukakan jalan. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk saudara kami Bapak Gede Arya di dalam persiapan untuk cuci darah. Tuhan juga kiranya memberkati. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Juga sementara dirawat di rumah sakit kapal, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Bahkan kesembuhan yang sempurna Tuhan yang nyatakan. Demikian juga kami membawa saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan. Bapak Gede Puryatna, Opa Marcel, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, Tuhan juga Dadong Win, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Beri mereka iman yang membawa pengharapan supaya mereka tetap dapat melihat bahwa Engkau akan menyatakan kuasa-Mu atas mereka. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan Tuhan yang berkati. Para pemuda dan remaja di dalam pergaulan mereka Tuhan yang jaga. Demikian juga dalam tanggung jawab orang tua, di rumah tangga, pekerjaan, di dalam hubungan sosial juga di dalam pelayanan Tuhan yang berkati. Kami berdoa untuk warga senior dalam usianya yang telah lanjut. Tuhan juga beri kekuatan penghiburan, pengharapan, sukacita yang selalu baru di dalam Engkau. Kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan jemaat hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena sepenuhnya Engkau lebih mengerti keadaan kami. Demikian juga ketika minggu ini kami boleh membuka Pekan Paskah. Tuhan kiranya menolong kami di dalam menghayati karya pengorbanan yang sudah Engkau kerjakan. Di dalam pekan ini ada beberapa kegiatan. Kiranya kami juga boleh mengambil bagian di dalamnya. Dan semakin dalam kami boleh memaknai begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapa di surga, kami juga turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan usianya dalam pekan ini. Kami berdoa untuk Andriano Mandala Putra, Niputu Marsha Aprilia Devi, Niluh Chandri, Nikomang Krista, Melisia Arneta Dria, Luh Putu Devia Apri Lianti, Niketut Ayu Rizka Serayawati, Putu Felicia Esther. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kami membawa mereka ke hadapan-Mu untuk Engkau berkati. Di dalam rasa syukur yang melimpah Tuhan memampukan mereka untuk tetap beriman dan taat kepada Kristus. Bapa, inilah segala doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Bapa lebih mengerti setiap kerinduan dan kebutuhan kami. Segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami bawa ke hadapan-Mu dan memohon kiranya Tuhan berkenan menolong memampukan kami untuk melewati semua itu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Persembahan ini akan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas Sidang jemaat bangkit berdiri. keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa membawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Allah kami yang hidup, sembah, muliakan, agungkan. Kami semua datang kembali kepadamu Tuhan, datang untuk mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan telah menyertai memberkati kami sampai jam ini dalam keadaan selamat. Kuatkanlah iman kami dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, khusus kami berdoa untuk persembahan ini Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati karena kami mempersembahkan dengan tulus ikhlas kiranya, dan kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kiranya Tuhan tetap melindungi kami semua dan biarlah kami pakai persembahan ini semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan dengan penutup kebaktian ini dengan Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 3. Ayat 1 kita nyanyikan sebelum berkat, ayat 3 sesudah berkat. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku.
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita dengan iman kepada Kristus, dengan tetap memandang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.